Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di podcast di channel kebanggaan kita, yakni NU Delta Media. Channel yang membahas mengenai keagamaan, isu sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan banyak sekali. Pada podcast kali ini, podcast ke-12 ini, pastinya banyak yang pengen tahu nih, kita mau membahas apa. Nah, di podcast ini kita mau membahas mengenai lembaga filantropi Nahdlatul Ulama, yakni Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama PCNU Sidoarjo, yang saya telah menghadirkan dua narasumber hebat yang telah gigih dalam berkhidmah di lembaga Lagisisnu ini. Langsung saja saya perkenalkan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Saya yang hadir di sini atas nama Ahmad Zanwar Riza, bertindak sebagai sekretaris Lazisnu PCNU Sidoarjo, berkhidmah di Lazisnu PCNU sejak tahun 2021. Kalau sesuai SK, tentu akan berakhir tahun 2026. Eh, Terima kasih. Saya Ahmad Fahru Rozi. Kebetulan di Lazisnu ini saya sebagai Wakil Ketua Lazisnu PCNU Sidoarjo, sekaligus diberikan amanah oleh Ketua dan Sekretaris sebagai Kepala Cabang Lazisnu PCNU Sidoarjo. Insya Allah sama periodenya sampai tahun 2026. Baik, Pak. Di momen Ramadan kali ini, pastinya nih di lembaga maupun Banom PCNU Sidoarjo banyak sekali kegiatan yang mereka programkan, mereka laksanakan, baik itu buka bersama maupun seminar dan safari serta banyak sekali. Nah, di lembaga Lazisnu ini, kegiatan yang telah disiapkan dan menarik sekali itu apa? Bisa dicontohkan dan apakah sudah terlaksana dan pelaksanaannya kapan, Pak? Oke. Pak Kacap, kita di Lazisnu ini kegiatannya kalau di lembaga lain mungkin ada saat-saat kegiatan, ada saat-saat yang kosong gitu ya. Tapi di Lazisnu kita beda. Lazisnu itu tidak kenal tempat, tidak kenal waktu. Jadi kita harus selalu melakukan kegiatan. Itu kenapa akhirnya di Lazisnu itu ada manajemen eksekutif yang di tingkatan PCNU dipimpin oleh kepala cabang Pak Osi. Jadi nyambung kalau kita tarik beberapa waktu kemarin kita ada yatim, festival yatim 1.000 yatim itu di Njipok Dewe. Lanjut kemudian kita ada pentasarufan kemarin bertepatan dengan peringatan 1 abad NU kerjasama dengan Ma'arif cabang. Kita ada pentasarufan senilai 100 juta Pak ya, 100 juta. Terus kemudian kita ada kegiatan rutin eh, untuk anak yatim bekerja sama dengan UPSIS, Nyuker MWC, setiap Senin di Njipok Dewi. Untuk khusus untuk Ramadan ini ada beberapa kegiatan, kita ada pentasarufan buka bersama, kemudian kerjasama dengan Rohis, dengan Unusida dan Al-Khozini, untuk kemudian kita memberikan materi-materi dalam rangka mengenalkan Lazisnu, memasyarakatkan Lazisnu di pelajar-pelajar. Itu segmen yang saat ini menjadi sasaran kita. Kemudian kita nanti ada tentunya di rutin di Ramadan itu kita ada pentasarufan ke yatim, ke fakir miskin di sekitar PCNU dan juga di masing-masing MWC. Mungkin lebih rinci akan disampaikan Pak Kacap. Eh, Tadi sudah dijelaskan banyak sekali terkait kegiatan yang sudah kita lakukan. Ini juga perlu diketahui oleh masyarakat umum bahwasanya kita juga Lazisnu ini juga mentasarufkan bantuan berupa makan gratis kepada tukang becak beserta ojek online yang sudah kita lakukan hampir 1 tahun kemarin, dan kita lanjutkan di bulan Ramadan ini kita buat buka bersama ataupun kita kasih takjil kepada tukang becak dan ojek online setiap hari. Insya Allah sampai nanti akhir Ramadan tetap kita lakukan. Dan itu juga kami juga di bulan Ramadan ini juga mensupport
lembaga ataupun Banom yang membuat kegiatan santunan ini kita support berupa sembako ataupun uang untuk kegiatan mereka. Oh, baik. Berarti, agenda di Ramadan Lazisnu ini termasuk dari agenda dulu ya, Pak, ya, yang harus dilanjutkan juga. Yang seperti contoh kayak, pemberian nasi kotak ke becak maupun pengguna jalan itu udah beberapa bulan yang lalu, Pak, ya. Namun di Ramadan ini direalisasikan ba'da asar, Pak, nggih, untuk membantu mereka dalam berbuka puasa dan juga kegiatan yang di universitas itu berarti kegiatan yang khusus Ramadan saja, Pak, ya? Dan berarti memang, Lazisnu ini programnya itu tidak berhenti pada momen-momen bulan saja, Pak, ya? Di Ramadan ini malah lebih upgrade-kan lagi maupun dipindah jamnya dan masih berlanjut agendanya. Nah, mengenai program pilarnya Lazisnu itu bisa dijelaskan sedikit, Pak? Dan contohnya juga. Yang ada di Lazisnu ada 5, yaitu program NU Care Cerdas yang mana kita sudah melakukan bantuan beasiswa yang baru saja kita melakukan beasiswa kepada sekolah yang bernaungan dengan LP Maarif kemarin pada Harla NU itu sekitar 200 siswa yang sudah kita berikan beasiswa. Kemudian ada program berdaya, ini juga program ekonomi yang mana kita sudah memberikan bantuan zakat produktif. Kita sampaikan ke masing-masing MWC, MWC akan menunjuk siapa yang menerima bantuan tersebut sesuai dengan 8 asnaf, karena uangnya itu dari uang zakat. Terus kemudian ada juga yang ketiga itu program sehat, yang mana kita sudah melakukan beberapa kali, 2 kali atau 3 kali itu pemeriksaan kacamata gratis kepada siswa dan guru yang ada di Sidoarjo. Terus kemudian program selanjutnya itu di bidang kemanusiaan, kita setiap ada kegiatan ataupun ada bencana alam, kita mengadakan donasi untuk membantu saudara-saudara kita yang kena bencana alam. Salah satu kemarin sudah kita lakukan, yaitu ada program yang ada di Al-Ghazini. Alhamdulillah kita sudah bisa sangat membantu sekali, bahkan itu mau bahkan berupa uang maupun driver ambulan yang sudah membantu mengantar jenazah ke rumahnya masing-masing. Kemudian yang paling hangatin tadi kemarin juga kita membantu terkait donasi ke Sumatera Aceh, itu sudah kita sampaikan dan kita tasarufkan sekitar 500 juta lebih yang sudah kita sampaikan. Dan kebetulan Sidoarjo kemarin juga langsung hadir ke sana melihat kondisi yang ada di Aceh. Dan alhamdulillah kemarin juga kita rencana kita akan membangun balai-balai pengajian yang ada di Aceh dan juga akan membangun MCK yang ada di Aceh Tamiang maupun Aceh Timur. Dan alhamdulillah juga kita sudah mentasarufkan sekitar 1.500 Al-Quran. Alhamdulillah sudah diterima oleh saudara-saudara kita yang ada di Aceh Tamiang maupun di Aceh Timur. Berarti program Pilar Lazisnu itu mencakup banyak elemen, Pak, ya, baik dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial, sangat Ya, banyak sekali, oke, Pak, ya. oke. Nuker damai, ada Nyuker hijau. Iya. Kalau tadi Nyuker hijau itu yang support kita untuk bencana alam, untuk kemanusiaan. Sedangkan Nyuker damai ini support kita untuk dakwah. Jadi karena NU ini banyak banom dan semuanya bergerak, maka salah satu tanggung jawab kita tentunya adalah support. Termasuk dalam kegiatan Ramadan ini, jadi kita sistemnya kolaborasi. Jadi kalau ada rekan-rekan dari Badan Otonom Perangkat NU yang lain kemudian punya program yang bisa kita sinergikan, maka kita akan sinergi. Itu. Berarti PCNU Sidoarjo ini tidak bergerak sendiri, Pak, ya? Pasti saling bahu-membahu kalau membutuhkan, Banom lembaga lain juga dipanggil, terus intinya berkolaborasi. Nah, di NU Care Hijau itu berarti dalam elemen lingkup
lingkungan, Pak, ya, peduli lingkungan ya? Nggih, New Care Hijau itu lebih pada lingkungan bencana kebencanaan. Kalau Oh. yang, support untuk dakwah, untuk di internal kita kegiatan-kegiatan itu New Care Damai. Nggih. Eh, Tadi sudah di-spill tentang kegiatan Lazisnu, Pak, ya, di tahun ini maupun kemarin dan kegiatan yang memang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Bisa dijelaskan lembaga apa saja baik maupun pemerintah dan lembaga-lembaga non-NU yang telah membantu Lazisnu nih, Pak, dalam mensukseskan kegiatan yang besar tersebut? Eee, Beberapa di antaranya kalau kemudian kita ngomong lembaga pemerintah yang kita kerjasamakan di dinas sosial ya kemarin tentang yatim festival, kemudian Pendidikan. dinas pendidikan kerjasama kita dengan MKKS juga dari sekolah-sekolah negeri. Kemudian kita melakukan sosialisasi mengenai pentingnya zakat, infak, dan sedekah kepada pelajar, diikuti kemudian dengan open donasi. Kemudian kalau lembaga-lembaga swasta kita kemarin ada Bank Jatim, ada Bank BSI. BSI, ada kemudian dari Rumah Makan Cibodewo yang posisinya di depan kita itu juga support kita dalam beberapa hal termasuk rutin yatim yang kita laksanakan setiap hari Senin. Tentunya kita kolaborasi dengan lembaga-lembaga NU juga, ada teman-teman di Fatayat, sahabat-sahabat di Fatayat itu support juga ke kita, kemudian sahabat Ansor kita juga kolaborasi. Kemarin kita bangun rumah salah satu sahabat Banser yang di daerah Krian karena beliau tidak memiliki hunian jadi kita bantu. LTMNU dalam rangka kemudian masjid membangun masjid. Lembaga-lembaga yang lain, lembaga LPBINU ketika kita ada bencana di Muduran di beberapa desa, LPBI support tenaga, kita kemudian support secara biaya. Itu sih kita sinergi, yang jelas kita sinergi, kita tidak akan bisa bergerak sendirian. Berarti memang banyak ya lembaga dari pemerintah, dari non-NU itu juga turut membantu kegiatan di Lazisnu PCNU Sidoarjo. Dan itu memang sebuah bentuk yang sangat hebat ya. Sinergi dari pemerintah dan Nahdlatul Ulama itu sangat solid dalam berkhidmat pada warga maupun Nahdien maupun memang non-Nahdien sangat dibantu sekali oleh Lazisnu. Nah, di bulan Ramadan ini, Pak, di akhir Ramadan kan pasti banyak orang itu mau zakat. Ya, memang pada dasarnya banyak yang dititipkan ke masjid dan di panitia di desanya. Nah, kalau di Lazisnu ini bagaimana Lazisnu mengajak warga Nahdien maupun secara umum untuk zakat saja di Lazisnu nih? Baik, kita di Lazisnu ini di tingkat cabang ini Lazisnu PCNU Sidoarjo, kemudian dalam kinerjanya kita dibantu oleh manajemen eksekutif di MWC, Ubsis Nuker MWC, Ubsis Nuker Ranting di tingkat desa, dan JPZIS, Jaringan Pengumpul Zakat itu di tingkat lembaga, bisa sekolah atau bisa masjid-masjid. Jadi kemudian kita menghimbau kepada masyarakat untuk menyalurkan, mendistribusikan zakatnya melalui semua pilar yang ada di Lazisnu. Baik itu melalui JPZIS, Ubsis MWC ataupun Ubsis Ranting. Bisa itu zakat fitrahnya, bisa itu zakat malnya. Yang kemarin dalam beberapa forum Madrasah Amil sudah dijelaskan bahwa terkait dengan zakat fitrah itu memang kita mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi di mazhab Syafi'i itu besaran satu soknya itu 2,75. Tapi kemudian dengan kecenderungan orang dalam bentuk uang, maka kita sudah menyampaikan ke teman-teman di JPZIS, Ubsis MWC, Ubsis Ranting untuk kemudian membantu untuk menyiapkan beras di masing-masing masjid. Jadi akadnya tetap dalam bentuk beras, tapi kita bantu untuk membelikan. Karena kalau kita mau dengan uang, maka kita harus mengikuti mazhabnya Imam Hanafi yang satu soknya itu 3,8 dan barangnya ditentukan. Jadi tidak makanan pokok di masing-masing daerah, tapi di sana ada anggur, ada gandum, dan ada kurma, dan itu ditentukan. Itu nanti ada ukuran-ukuran sendiri yang sudah kita bagikan, jadi masing-masing bisa memahami itu insya Allah.
Untuk yang langsung di PCNO bisa kita menyiapkan nomor rekening, tapi memang kemudian setelah mengirimkan zakat harus ada koordinasi. Nanti kita bantu untuk belikan beras. Oke. Baik, tadi kan sudah dijelaskan mengenai zakat ya versi PCNU Sidoarjo. Nah, pada kali ini tuh PLASISNU Sidoarjo kan mempunyai banyak ketentuan dan memang itu diniati untuk lebih meringkaskan saja agar selalu berpusat pada pusatnya, tidak bercabang-cabang dan terorganisasi dalam sebuah manajemen yang kompleks ya Pak ya. Nah, dalam hal ini masih banyak masyarakat Nahdliyin yang belum bisa membedakan apa itu UPJIS dan JPZIS. Bisa dijelaskan bagaimana itu Pak? Baik, kalau bicara UPJIS sama JPZIS ini rotok narik jauh ke belakang. Cuma intinya seperti ini. Kita ini kan lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Kalau lembaga itu kan kita bagian dari bagian dari Nahdlatul Ulama. Tapi kemudian di huruf kedua ada amil. Jadi kalau kita ngomong lembaga berarti lembaga itu kita mengikuti aturan Nahdlatul Ulama. Kalau amil itu kita mengikuti aturan undang-undang. Karena amil itu secara fikih itu kan man istamalahul imam, seseorang yang ditugaskan oleh imam li ahdi sodako untuk ngambil sodako dalam hal ini zakat dan mentasarufkannya. Maka ketentuan itu yang bisa memberikan izin adalah penguasa, dalam hal ini pemerintah, yang kemudian itu mendelegasikan kepada Kementerian Agama, yang kemudian dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 itu kemudian yang punya hak itu BAS, dan yang diberikan izin juga termasuk adalah LAS. LAS itu diantaranya adalah LAZISNU. Maka ketika kita ngomong LAZISNU berarti kita harus berpegang pada dua aturan. Aturannya ADART atau Pergumnya Nahdlatul Ulama sama aturan undang-undang. Di aturan LAZISNU itu kemudian yang disebut dengan lembaga itu ada 4. Jadi ada di tingkat PBNU, PWNU, PCI dan PC. Kalau ngomong lembaga. Sedangkan di bawahnya sesuai dengan Pergum juga bahwa lembaga itu ada di tingkatan PC paling rendah, maka di ketentuan LAZISNU itu yang di tingkat MWC itu namanya UPSIS, Nuker LAZISNU, MWCN, unit pengumpul zakat, infak dan sedekah. Tugasnya mengumpulkan saja, belum pada mengelola. Ranting juga sama, UPSIS LAZISNU PRNU. Jadi UPSIS Nuker LAZISNU, unit pengumpul zakat, infak dan sedekah di tingkat desa atau tingkat ranting. Selanjutnya ada istilah lagi JPZIS namanya, jaringan pengumpul zakat, infak dan sedekah. Itu di tingkat lembaga, bisa di sekolah, bisa di lembaga, bisa di komunitas ataupun bisa di masjid atau musola. Itu JPZIS. Bedanya kalau UPZIS itu terkait dengan manajemen eksekutif, jadi nanti di bawah Pak Kacap di tingkat PC, itu bentuk di tingkat MWC sama di tingkat ranting. Kalau JPZIS itu di lembaga atau masjid. Perizinannya, jalur perizinannya di ketentuan itu sudah diatur juga bahwa wewenang dari LAZISNU PCNU itu adalah menerbitkan izin operasional untuk UPJIS MWC, UPJIS ranting dan juga JPZIS. Jadi itu sudah ketentuan, jadi itu bukan hal yang diatur sendiri oleh PCNU Sidoarjo atau LAZISNU PCNU Sidoarjo, tidak, tapi itu berdasarkan ketentuan yang bersumber dari Pergum Nahdlatul Ulama tahun 2021, ketentuan LAZISNU tahun 2023. Jadi mulai tahun kemarin sebenarnya itu semua perizinan sudah ke PCNU. Dengan jumlah masjid yang luar biasa, akhirnya kami dibantu tim teknis Pak Kacap ini dan juga tim teknis Mas Bayu itu buat mempermudah alur perizinan. Jadi kalau JPZIS itu cukup mengisi Google Form, mencantumkan email yang masih aktif, itu nanti dalam hitungan detik izin operasional sudah keluar. Kalau untuk JPZIS. Kalau untuk UPZIS itu harus tetap manual ke kami karena kami harus kontrol penuh. Jadi untuk UPZIS bisa mengirimkan surat permohonan kepada LAZISNU PCN untuk kemudian kita terbitkan
surat izin operasional yang mensahkan mereka sebagai pengumpul. Baru pengumpul. Nah, untuk mengelola mentasarufkan, maka kita bantu juga dengan namanya surat tugas. Surat tugas itu sama sistem kerjanya, secara teknis itu nanti hanya ngirimkan saja detail yang akan dilakukan. Seumpama zakat fitrah dapat berapa kilo, ditasarufkan ke berapa orang, hak dari amil itu maksimal berapa. Ketika itu dikirim ke kita, maka dalam hitungan detik itu akan dikirim balik ke email yang mengirimkan. Itu sudah menjadi bagian pengesahan sebagai UPSIS ataupun JPSIS. Jadi ini mempermudah sebenarnya. Apalagi kalau yang mengoperasionalkan seumuran panjenengan. Tapi kalau memang yang menerima informasi ini, mohon maaf, di usia-usia yang saya ke atas, bukan karena saya mengaku tua, tapi karena memang bagi golongan usia-usia 45 ke atas itu mungkin agak sulit untuk menyesuaikan diri. Tapi ini sekaligus sebenarnya hal baik untuk mendorong supaya generasi-generasi muda itu untuk ikut campur, untuk ikut mendukung kegiatan-kegiatan di masjid. Jadi bertahap nanti kita akan benahi ini. Pak Kacap ini beserta Lazisnu PCNU punya program yang namanya GISNU, Gerakan Infak Sedekah Nahdlatul Ulama. Itu nanti kita siapkan aplikasi. Tujuannya sebenarnya untuk mempermudah. Sekali lagi tujuannya untuk mempermudah. Jadi harapan kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami seperjuangan yang di MWC sama di Ranting sama di JPSIS, harus ada effort, memang harus ada kemauan untuk menyesuaikan diri. Kita berusaha mempermudah, teman-teman yang di bawah juga harus ada kemauan kemudian untuk berusaha belajar lagi. Karena kalau kita maunya mempermudah tapi teman-teman di bawah sudah apatis, angel dan gini-gini, akhirnya kita nggak ketemu. Harus ada titik tengah. Itu mungkin keseluruhan mengenai UPSIS dan JPSIS. Berarti pastinya itu segala peraturan baik itu baru ya, pasti mengikuti dalam Perpum dan itu bersifat untuk meringkas Pak ya, mempermudah sekali. Mempermudah sebenarnya itu untuk mempermudah. Dan mengenai batasan umur itu memang peran anak muda itu diperlukan sekali Sangat Pak ya. diperlukan. Dan itu juga berjangka panjang karena sebelumnya manajemennya itu kurang begitu menyatukan Pak ya, kayak menyendiri sendiri. Masalah kita selalu di pelaporan. Iya. Jadi pelaporan itu kalau ngomong tugas terberat dari Lazisnu itu nagih laporan. Jadi harapannya dengan sistem yang kita permudah, sekali lagi kita juga berusaha, karena dia tidak mudah, kita harus melibatkan tim teknis. Kita juga bersama dengan pihak Unusida untuk menyiapkan aplikasinya. Harapan kami tentunya ada feedback dari teman-teman di MWC, teman-teman di Ranting untuk mengimbangi. Paling tidak melibatkan anak-anak muda. Kami yakin kalau yang mendengarkan ini anak muda, ngomong Google Form gitu kan Mudah yang sekali, mudah Pak, ya. sekali. Tapi ketika yang mendengarkan ini 45 tahun ke atas, 50 ya, istilahnya saja kadang asing, jadi kemudian untuk merespon juga belum sudah apatis gitu ya. Memang harus diperlukan saling bekerja sama Pak ya, dari cabang MWC hingga Ranting. Nah, dalam yang dijelaskan tadi mengenai JPSIS dan UPSIS, bisa dijelaskan alur persyaratannya secara rinci mengenai JPSIS dulu Pak. Jadi kalau JPSIS itu yang pertama, karena itu di tingkat lembaga butuh SK dari lembaga. Kalau itu dari takmir butuh SK dari takmir supaya tidak lepas. Karena kita dapat sebuah kasus itu ada yang mengajukan izin, ternyata takmirnya tidak tahu. Jadi ada SK dari lembaga. Setelah itu ada surat kesediaan untuk melaporkan. Karena kita ini zakat, infak dan sedekah, maka harus ada kemauan untuk melaporkan triwulan, semester dan 1 tahun, tahunan. Terus kemudian karena kita ada domisili bukan dari desa tapi dari instansi terkait. Artinya memang benar-benar connect ini antara lembaga dan yang ditunjuk sebagai JPSIS. Itu nanti disiapkan. Kita mempermudah sekali, artinya tidak usah dalam bentuk ketikan, bahkan jika itu dipermasalahkan bisa ditulis tangan. Kita siapkan form sudah, tinggal ngisi bahasanya. Kemudian difoto, disiapkan fotonya, ngisi Google Form, kemudian beberapa lampiran itu difoto dan dilampirkan
di-upload di Google Form itu. Dalam hitungan detik izin akan keluar. Catatannya emailnya harus aktif. Banyak masalah itu terjadi ketika emailnya tidak aktif. Jadi kok kalau kiriman balik, ternyata masalah di email. Jadi sekali lagi peran anak muda sangat penting di sini. Jadi kami harap rekrut menanam. Untuk UBSIS karena harus mengajukan, jadi tetap sama, harus ada. Kalau JPC surat keputusan, kalau UBSIS itu karena bersifat manajemen hanya rekomendasi sebenarnya dari MWC supaya tidak lepas dari MWC sama PRNU, rekomendasi siapa saja yang ditunjuk menjadi pelaksana. Kemudian sama ada surat domisili, paling tidak ada sekretariatnya di mana, nomor teleponnya berapa, sehingga kita bisa menghubungi kalau ada kebutuhan. Kemudian ada daftar donatur karena ini lembaga zakat, jadi ada daftar donatur, terus kemudian ada daftar mustahiknya, daftar munfiknya, daftar mustahiknya dalam satu file, kemudian dikirim ke Lazisnu BCN, dan itu akan kita buatkan izin operasi. Tidak lama, masing-masing kalau seumpama hitungan hari mungkin, karena ini Ramadan. Kalau sistem tadi, di sistem kita sekarang sudah pada nomor 800. Artinya dalam 2 tahun terakhir ini ada 800 yang mengajukan izin operasional JPSIS. Tapi kalau di UBSIS itu kalau bareng kita punya 381 UBSIS PRNU. Jadi harapan kami tidak mepet-mepet Idul Fitri karena yang mengerjakan ini manusia. Iya. Jadi mohon sekarang mulai dicicil, yang merasa nanti menjelang akhir Ramadan habis masa berlakunya silakan ngajukan. Kalau JPSIS masa berlakunya 1 tahun, kalau UBSIS 2 tahun. Tidak setiap tahun mengajukan. Mungkin itu. Baik, saya rasa sudah sangat informatif Pak ya, baik dari kegiatan Lazisnu maupun program pilar itu dan pentasarupan. Nah, pada penutup podcast kali ini bisa memberikan seruan nih pada warga Nahdlatul Ulama maupun secara umum juga untuk silakan memberikan infak, sodako maupun zakat di bulan Ramadan ini, apalagi di Lazisnu BCN Sidoarjo. Silakan Pak Kacap. Baik, betul sekali. Jadi program-program Lazisnu sudah jelas. Tadi sudah kita sampaikan ada 5 pilar, ya itu sudah jelas. Terus tinggal kita bagaimana warga Sidoarjo, warga NU. Saya kira Sidoarjo ini juga mayoritas NU. Mari kita bersama-sama sedekah, infak dan zakat melalui Lazisnu PCNU Sidoarjo. Kebetulan kalau di Lazisnu ini sudah sangat-sangat simpel sekali. Bapak Ibu bisa melalui QRIS. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melalui dari ranting maupun dari MWC, itu bisa menyalurkan zakat infaknya dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi Lazisnu PCNU Sidoarjo siap menerima dan mentasarufkan donatur dari warga Sidoarjo. Baik, seperti yang dijelaskan Pak Cabang tadi, bahwa secara ringkas sekali Pak ya, bisa kris, terus di banknya juga banyak pilihannya Pak ya. Nah, untuk informasi selengkapnya bisa melihat di Instagram, Facebook Lazisnu Sidoarjo maupun webnya juga sudah ada Pak ya. Nah, saya rasa kita sudah di penghujung podcast ini. Saya sebagai host pada podcast kali ini mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan informasinya secara lengkap, jelas dan sangat dipahami Pak ya. Baik dari saya, mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.